Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dwi Ramadhani Prasetyaningsih, Eka Setiawan, Marsha Sanda Andarin, dan Syahla Atia Farha akan menjelaskan materi desentralisasi pendidikan. Banyak tantangan yang terjadi dalam pengimplementasian desentralisasi pendidikan. Disparitas kualitas pendidikan antar daerah, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di tingkat lokal, dan perluasan kesenjangan akses pendidikan menjadi kompleksitas tersendiri yang perlu diatasi. Contoh nyata masalah yang terjadi misalnya di Mandailing, Sumatera Utara. Anak sekolah melintasi anak sungai dan bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu dengan jarak yang jauh dari rumahnya. Selanjutnya terjadi pada siswa SMP 7 Alasa, Kabupaten Nias Utara. Hingga kini mereka masih belajar di kelas yang berantai tanah dan beratap rumbia. Masalah-masalah yang terjadi tersebut membuktikan bahwa masih banyak tantangan yang terjadi dalam pengimplementasian desentralisasi pendidikan. Dalam rangka mengeksplorasi lebih jauh kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia, video ini akan menyelami dampak positif yang telah tercapai, merinci tantangan-tantangan yang dihadapi, dan merumuskan solusi-solusi potensial untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Dengan begitu, video ini bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif terhadap dinamika desentralisasi pendidikan di Indonesia. Desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan adalah suatu kebijakan yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atau otonomi daerah dalam mengatur dan mengelola sistem pendidikan di wilayahnya. Dalam konteks desentralisasi pendidikan, keputusan-keputusan terkait kebijakan pendidikan, pengelolaan sekolah, dan alokasi sumber daya pendidikan diambil oleh pemerintah daerah, bukan oleh pemerintah pusat. Konsep dasar desentralisasi pendidikan. Pendelegasian sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk tingkat kabupaten atau kota dan sekolah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kekhasan dan aspirasi lokal, sehingga meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Konsep desentralisasi juga mencakup manajemen berbasis lokal, pendelegasian wewenang, dan inovasi kurikulum. Namun, implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan dan hambatan, seperti ketergantungan keuangan, kualitas pelaksanaan, keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan pada pemerintah pusat, dan stabilitas politik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia masih terus perlu diperhatikan dan dikelola secara cermat untuk mencapai hasil yang diharapkan. Beberapa konsep dasar desentralisasi pendidikan antara lain otonomi daerah, partisipasi masyarakat, keterlibatan sekolah, dan peningkatan akses dan kualitas. Landasan hukum dan tujuan desentralisasi pendidikan, serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Desentralisasi pendidikan Indonesia memiliki landasan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan sistem pendidikan. Salah satu tujuan utama desentralisasi pendidikan ialah memberdayakan pemerintah daerah untuk mengambil peran lebih aktif dalam merancang, mengelola, dan memantau sistem pendidikan di wilayahnya. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan. Selain itu, tujuan lainnya ialah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk merancang program peningkatan mutu. Desentralisasi ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme di mana masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam membentuk kebijakan dan memberikan masukan yang berharga. Desentralisasi pendidikan ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, terutama dalam mencapai target-target pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan pendidikan, seperti peningkatan angka partisipasi dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan adanya landasan hukum yang kuat dan tujuan yang jelas, desentralisasi pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan lokal sambil tetap terhubung dengan visi pembangunan nasional.
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kondisi lokal. Hal ini mencakup penentuan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik daerah setempat. Penyesuaian ini dapat membantu meningkatkan relevansi pendidikan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dana desa dan alokasi keuangan lokal dapat dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan. Pembangunan atau perbaikan sekolah, penyediaan sarana belajar yang memadai, dan pemberian bantuan transportasi bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil adalah contoh implementasi nyata untuk meningkatkan akses. Selain itu, desentralisasi memberikan keleluasan kepada kepala sekolah dan guru dalam mengelola pendidikan di tingkat lokal. Mereka dapat lebih fleksibel dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa di lingkungan mereka. Pemerintah daerah dapat merancang program beasiswa dan bantuan keuangan untuk mendukung keluarga kurang mampu, sehingga memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan. Langkah ini berkontribusi pada peningkatan akses dan mendorong partisipasi lebih banyak siswa dalam pendidikan. Desentralisasi mendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan melalui mekanisme seperti komunitas sekolah dan forum pendidikan lokal. Masyarakat dapat ikut serta dalam merancangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan di wilayah mereka, memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya langkah-langkah konkret seperti ini, desentralisasi pendidikan Indonesia memiliki dampak positif yang signifikan dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan di seluruh negeri. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan aktif masyarakat, perjalanan ini menuju pendidikan yang lebih inklusif dan bermakna terus berkembang. Desentralisasi ini membuka peluang untuk keberagaman atau adanya diversifikasi kurikulum, di mana pemerintah daerah itu dapat mengadaptasi kurikulum nasional dengan menambahkan elemen-elemen lokal yang memperkaya pengalaman pendidikan siswa. Hal ini diharapkan dapat mempertahankan kearifan lokal dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Jadi, desentralisasi pendidikan di Indonesia memberikan peluang untuk mengakomodasi keberagaman kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah, sekolah, dan siswa. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Desentralisasi pendidikan juga diharapkan dapat memacu pengembangan kurikulum yang berbasis pada potensi dan kebutuhan masing-masing daerah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mutu pendidikan. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meratakan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan desentralisasi pendidikan ini juga memberikan peran pemberdayaan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah dapat diberdayakan dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan. Pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap dinamika lokal dan lebih aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan desentralisasi ini memiliki beberapa poin penting, yakni otonomi daerah, pengembangan kurikulum, pengelolaan keuangan daerah, pelatihan guru, dan pengembangan sumber daya manusia. Pertama, otonomi daerah. Desentralisasi memberikan otonomi kepada daerah dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik termasuk pendidikan. Otonomi daerah memberikan kewenangan pada Pemda dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum. Desentralisasi pendidikan di Indonesia memberikan peluang untuk mengakomodasi keberagaman kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah, sekolah, dan siswa. Ketiga, pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya, termasuk pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini memberikan lebih besar kemampuan kepada Pemda dalam mengambil keputusan terkait pendidikan, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan. Selanjutnya adalah pelatihan guru. Pelatihan guru merupakan salah satu aspek penting dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan oleh pemerintah daerah. Pemda memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan pelatihan guru di
di daerah mereka, termasuk dalam aspek kualitas, jumlah, dan distribusi pelatihan guru. Yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia. Desentralisasi juga memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia, termasuk dalam aspek pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia, termasuk dalam aspek pendidikan. Tantangan implementasi. Implementasi desentralisasi pendidikan di Indonesia tidak lepas dari sejumlah tantangan yang meliputi beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu 1. Ketimpangan sumber daya. Setiap daerah memiliki tingkat sumber daya yang berbeda. Tantangan utama adalah bagaimana mengatasi ketimpangan ini agar setiap daerah memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. 2. Kualitas dan konsistensi. Desentralisasi pendidikan dapat menyebabkan perbedaan kualitas dan konsistensi pendidikan antar daerah. Kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing daerah dapat berbeda dalam pendekatan, materi, dan standar. 3. Koordinasi dan kolaborasi. Desentralisasi pendidikan memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tantangan terkait koordinasi ini adalah bagaimana memastikan adanya kolaborasi yang efektif dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas guru, dan distribusi sumber daya pendidikan. 4. Sumber daya manusia. Implementasi desentralisasi pendidikan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di tingkat daerah. Tantangan ini meliputi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan di daerah, serta penyediaan pelatihan dan pendidikan yang memadai. 5. Monitoring dan evaluasi. Desentralisasi pendidikan memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat untuk melacak dan mengevaluasi kinerja pendidikan di setiap daerah. Tantangan ini adalah bagaimana memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan memberikan umpan balik yang memadai kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, tantangan implementasi desentralisasi pendidikan di Indonesia meliputi stabilitas politik, keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan daerah, pengembangan infrastruktur pendidikan, dan kualitas pelayanan pendidikan. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pendidikan di Indonesia telah menjadi tonggak penting dalam pembentukan arah dan dinamika sistem pendidikan nasional. Sejak diperkenalkan, kebijakan ini telah memberikan dampak signifikan terhadap penguatan otonomi daerah dalam mengelola pendidikan, menciptakan responsibilitas lokal, dan membawa perubahan yang positif di banyak lapisan masyarakat. Desentralisasi bukan hanya tentang pemberdayaan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat berperan dalam merancang, mengevaluasi, dan memperkuat kebijakan pendidikan, menciptakan keterlibatan yang lebih besar dan berkualitas. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan di Indonesia bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan yang terus berkembang menuju pemenuhan hak pendidikan untuk semua warga negara Indonesia. Melalui upaya bersama, kita dapat membentuk masa depan pendidikan yang inklusif, berdaya saing, dan sesuai dengan semangat kemajuan bangsa. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.